Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Gimana keadaan? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Sehat Bu. Di musim COVID seperti ini yang penting adalah sehat ya. Baiklah saudara-saudara semuanya, saya akan mulai perkuliahan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk pada perkuliahan pada hari ini, kita akan membahas perkuliahan pada minggu yang lalu, yaitu tentang kebijakan ya, masih dalam konteks kebijakan. Bahwa kebijakan itu dibuat oleh aktor kebijakan. Misalnya untuk di kantor lurah, di kelurahan itu ya Pak Lurah. Kalau di kecamatan ya dibuat oleh Pak Camat. Kemudian kalau di tingkat kabupaten atau kota dibuat oleh bupati atau wali kota. Kemudian kalau di tingkat provinsi yang buat adalah gubernur dan di tingkat pusat adalah presiden. Nah, itulah kuliah kita pada minggu yang lalu. Mungkin kita akan memasuki kuliah pada hari ini, yaitu saya tampilkan dulu RPS, rencana pembelajaran studinya ya. Bentar. Nah ini RPS, rencana pembelajaran semester ya, dan nanti ada sub-nya. Mata kuliah analisis kebijakan publik. Jadi CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah adalah siswa mampu mendalami kebijakan secara sistematis dan kritis. Kemudian sub CPMK-nya yaitu bahwa mahasiswa dapat menjelaskan kebijakan, program, dan permasalahannya. Itulah yang penting ya. Jadi yang penting adalah sub CPMK kita ya. Kemudian dari RPS ini turun ke SAP-nya ya. SAP-nya adalah bahwa CPMK-nya mahasiswa mampu mendalami kebijakan publik secara sistematis dan kritis seperti tadi ya. Kemudian sub CPMK-nya adalah menjelaskan kebijakan, program, dan permasalahannya. Analisis kebijakan publik ini di semester ketiga dan waktunya 30 menit ya. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS. Baiklah kita mulai saudara-saudara. Mata kuliah analisis kebijakan publik ya. Kemudian ini data pribadi saya. Nama Sri Suharti, kemudian saya dari Perguruan Tinggi Setia Bengkulu ya. Kemudian anak saya sudah 3, dan seterusnya sudah kenal mungkin ya. Kemudian ini kita mulai ke capaian pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu mendalami kebijakan publik secara sistematis dan kritis. Bahwa sub CPMK-nya adalah dibagi menjadi kebijakan program dan permasalahan program. Kebijakan program sendiri dibagi menjadi definisi program, definisi kebijakan, definisi kebijakan program, dan contoh program. Dan permasalahan program itu adalah tentang apakah program itu berhasil ataupun mungkin gagal. Jadi antara berhasil dan kebijakan itu gagal. Selanjutnya, kebijakan program sendiri, apa itu kebijakan? Kebijakan menurut Anderson dalam public policy adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh
badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kemudian Thomas Adi dalam Understanding Public Policy menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kemudian James E. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku, sekelompok pelaku, guna memecahkan suatu masalah tertentu atau case methodnya ya. Selanjutnya bahwa di sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik itu adalah suatu keputusan atau ketetapan yang diambil oleh penyelenggara negara atau pemerintah untuk melayani, menyelesaikan kepentingan atau permasalahan masyarakat. Apa yang menjadi masalah dalam masyarakat itu akan menjadi suatu keputusan atau ketetapan. Selanjutnya, apa itu kebijakan program? Kalau kebijakan program dan proyek itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang disengaja dengan variasi intensitas yang berbeda-beda dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada lokasi tertentu. Tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya secara spesifik dan kebijakan tersebut dicapai melalui program atau proyek tertentu. Contohnya adalah misalnya apa? Bisa ada yang bisa nyontohkan kebijakan program? Dela Agnesia? Contoh kebijakan program? Ya, sini saya contohkan misalnya ini ya, Samisake. Anda sudah kenal Samisake kan? Samisake itu adalah 1 miliar 1 kelurahan. Tetapi itu singkatannya ya, singkatan dari Samisake. Samisake sendiri mempunyai tujuan yaitu pengentasan kemiskinan. Jadi kalau pengentasan kemiskinan itu berarti pinjaman itu harus untuk usaha. Baik yang sudah punya usaha maupun yang baru membuka usaha. Kalau pinjam kemudian untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk bayar SPP anak, bayar listrik, bayar PAM, berarti itu program Samisake dianggap gagal. Tapi kalau untuk berusaha, untuk usaha misalnya membuka bakso, warung bakso ataupun warung apa pecel lele atau apa. Contohnya ini misalnya kan, nah ini ada kan, ada Pak Helmi Hasan ini pas ada penjual somai. Jadi penjual somai minjam Samisake untuk berdagang somai. Selanjutnya ini untuk yang sebelahnya ini adalah untuk dagang bakso ya. Jadi pinjaman itu untuk membuat gerobak bakso, kemudian untuk ngisi bakso itu beli mie, beli daging dan seterusnya. Kembali ke atas lagi. Nah, contoh yang lain itu adalah PKPS BBM, BLT, bantuan langsung tunai, PKH, P2KP, PNPM, kemudian program basic need. Ya, misalnya program basic need ini adalah 7 kebutuhan pokok. 7 kebutuhan pokok itu apa? Sandang. Sandang itu pemerintah dengan membuat pabrik-pabrik sandang. Kemudian papan itu adalah perumahan ya. Pemerintah dengan cara membuat perumahan bersubsidi. Jadi uang muka murah dan angsuran terjangkau. Daripada ngontrak, lebih baik ngambil rumah. Walaupun kecil tapi bisa bermanfaat dan jadi punya rumah sendiri. Kemudian yang ketiga adalah sandang, papan, kemudian apa? Pangan ya.
pangan itu dengan adanya Bulog dan Dolog ya, saudaranya Bulog itu Dolog ya. Kemudian apa? Pendidikan pemerintah dengan membuka sekolah-sekolah, kalau di tingkat kelurahan itu SD, ke tingkat kecamatan SMP, kemudian di tingkat kota itu SMA, kemudian di tingkat provinsi itu ada perguruan tinggi. Yang selanjutnya adalah kesehatan. Kesehatan itu contohnya dengan membuat klinik-klinik kesehatan. Misalnya ada tempat untuk apa? CPR ya, boleh itu. Kemudian puskesmas di tingkat kecamatan. Yang selanjutnya adalah sudah sehat, sudah sekolah, kemudian perlu rekreasi. Rekreasi dibuat tempat-tempat rekreasi seperti apa? Banyak sekarang kan baru musim adanya itu air terjun ya, dibuka lokasi wisata air terjun. Misalnya di daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah itu ada Rindu Hati. Kemudian di daerah mana? Bengkulu Tengah juga ya ada itu air terjun Penganten ya. Selanjutnya apa? Masih ada satu kebutuhan yang perlu adalah olahraga. Jadi supaya sehat kita harus olahraga. Pemerintah dengan mendirikan GOR, kemudian tempat-tempat bersepeda, tempat-tempat untuk lari pagi. Kalau di Bengkulu sini kan ada sport center dan seterusnya. Mungkin itu dari kebijakan ya, kebijakan-kebijakan yang ada dan contohnya ini tadi. Selanjutnya kita akan membahas ini ada satu video ya. Silahkan mendengarkan. Alun-alun Jepang Kulon, Kecamatan Jepang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000 oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bantuan tersebut disalurkan melalui pihak kecamatan. Maaf Ibu, suaranya dari video nggak ada. Sudah, Mbak? Sekarang ada Ibu. Ya, ya. Diberikan bantuan sosial berupa uang tunai sebesar Rp600.000 oleh pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bantuan tersebut disalurkan melalui pihak kecamatan kepada pedagang kaki lima yang sudah tercatat di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukabumi. Berupa uang sebesar Rp600.000 dengan sasaran sementara 40 orang Pak. Jadi hari ini saya Kecamatan Kulon mewakili Bupati memberikan dana bantuan kepada mereka para PKL yang terdampak COVID yang sedang berjualan di alun-alun Jepang Kulon. Karena mungkin situasi kondisi ekonomi sekarang sudah melemah sehingga Bupati memberikan bantuan. Menurut para pedagang, bantuan tersebut sangat membantu perekonomiannya yang saat ini merosot karena dampak dari pandemi COVID-19, terutama kebijakan PPKM yang membatasi usaha. Namun hingga saat ini, para pedagang di wilayah Jepang Kulon tetap patuh dengan kebijakan pembatasan aktivitas pedagang hingga pukul 8 malam. Saya selaku penjual kaki lima yang berada khususnya di alun-alun Jepang Kulon, alhamdulillah dengan adanya bantuan sosial seperti ini, saya merasa
itu ya, video tadi sudah paham mungkin? Dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa itu adalah kebijakan pada saat PPKM ya, bantuan uang untuk para pedagang, yaitu di alun-alun Jampang Kulon. Sasarannya apa? Sasarannya adalah orang-orang yang berjualan di situ, dan itu memang sangat bermanfaat bagi dia. Nah, dari video tadi, Anda nanti ada tugas yaitu tentang apa? Karena tentang menganalisis dari kebijakan tadi ya. Apakah kebijakan yang dibuat dari tokoh tadi sudah tepat sasaran? Berikanlah argumen saudara. Contohnya misalnya silahkan Mbak Anggita, siapa ini? Anggita Namira ya, silahkan coba. Menurut saudara itu video tadi itu bagaimana? Apakah sudah bagus? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sudah tepat sasaran, tepat tujuan? Silahkan coba argumen saudara. Kalau menurut saya Ibu dari video tadi kan dijelaskan bantuan pemerintah pada masa PPKM dan sasarannya itu untuk pedagang kaki lima di sekitaran bundaran apa tadi pokoknya di daerah Sukabumi. Nah itu tuh udah termasuk tepat sasaran karena yang paling merasakan dampak memang seluruh masyarakat merasakan dampak dari pandemi. Namun untuk khususnya pedagang kaki lima itu adalah pedagang kecil. Mereka itu sumber penghasilannya dari pedagang itu berdagang kan Bu di arena seperti yang tadi kayak di bundaran, di alun-alun itu tuh. Nah karena PPKM orang pembatasan untuk keluar rumah, jadi mereka tuh tidak mendapatkan penghasilan dari itu. Jadi menurut saya bantuan untuk pemerintah kepada itu apa sih pedagang kaki lima itu udah termasuk tepat sasaran. Kebijakan tersebut berhasil ya. Iya Ibu. Ya. Satu lagi coba yang Mas siapa? Laki-laki. Ini Haryon siapa ini? Mas Haryon coba silahkan. Menurut saya sudah tepat sasaran, Bu. Ya. Alasannya apa? Karena sebelumnya dibilang tadi yang paling merasakan dampaknya dari PPKM tersebut adalah para pedagang kaki lima, pedagang-pedagang kecil yang penghasilannya dari orang-orang sekitar alun-alun tersebut. Karena PPKM pembatasan itu orang-orang jadi jarang keluar rumah, terus penghasilan mereka nggak seperti biasanya. Ya, berarti sudah berhasil ya, berarti kebijakan itu sudah tepat ya sasarannya. Ya, Satu sudah lagi tepat coba sasaran. Mbak Angel. Menurut saya bantuan tersebut sudah tepat sasaran, Bu, karena yang berdampak besar itu PPKM itu kepada pedagang kaki lima, Bu, karena karena PPKM orang jadi nggak boleh keluar sehingga mereka pendapatannya berkurang, Bu. Jadi menurut saya kebijakan tersebut sudah tepat, Bu. Oh ya, bagus. Berarti sudah tepat ya, berarti positif semua ya. Jawabannya positif semua. Kita lanjutkan. Nah, sekarang tentang permasalahan program ya. Permasalahan program itu terdiri dari identifikasi masalah, tinjauan perencanaan, kemudian implementasi program. Identifikasi masalah, yaitu apa? Menginventarisir data tentang semua hal yang terkait dengan permasalahan program. Apakah program itu berjalan semestinya? Adakah hambatan yang terjadi? Adakah penyebab lain dari berhasil atau gagalnya suatu program? Next.
Kemudian tinjauan perencanaan. Tinjauan perencanaan itu suatu proses melihat rencana yang telah dirumuskan berdasar indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya tentang tadi ketepatan waktu, ketepatan sasaran, dan juga ketepatan biaya. Sebelum kita masuk ke implementasi program, tentang misalnya kita contoh BLT ya, bantuan langsung tunai. Kalau BLT itu apakah itu tepat sasaran? Coba Mbak, siapa ini? Yang lain? Siapa? Lisa. Silakan Mbak, BLT. Tahu BLT kan? Tahu, Bu. Apa? Bantuan langsung tunai. Ya, itu tepat sasaran apa tidak menurut saudara? Menurut saya, Bu, pengalaman dari desa saya sendiri, BLT itu termasuk bantuan yang kurang tepat sasaran. Karena di desa saya sendiri itu tuh banyak yang sudah lansia yang tidak punya pekerjaan, baik yang itu pedagang kaki lima ataupun jualan-jualan somai lainnya, itu tuh tidak mendapatkan BLT. Sedangkan banyak juga yang punya penghasilan tetap, tetapi dia mendapatkan bantuan BLT. Sehingga dari sana saya melihat bahwa BLT ini termasuk bantuan yang kurang tepat sasarannya, Bu. Meskipun di tempat lain mungkin ada bantuan BLT ini yang tepat sasarannya, namun di daerah saya kurang tepat, Bu. Terima kasih. Oh ya, berarti tidak tepat sasaran ya, sasarannya keliru ya. Jadi saudara-saudaranya Pak Lurah, mungkin saudara-saudaranya Pak RT, dan seterusnya. Kemudian satu lagi siapa itu? Coba, Mbak siapa itu? Izin menjawab, Bu. Oh ya, silakan Mbak. Siapa Mbak? Elsa Simanjuntak, Bu. Ya, gimana? Kalau menurut saya, Bu, berpengalaman dari desa saya, menurut saya BLT di tempat saya itu tepat sasaran, Bu. Karena dari desa saya itu dipilih. Jika dia yang punya mobil atau pekerjaannya tetap seperti PNS, itu tidak mendapatkan, Bu. Tapi kalau misalnya dia seperti petani, tidak memiliki lahan, tidak memiliki penghasilan, atau juga pedagang kaki lima, itu dapat, Bu. Jadi menurut saya BLT di desa saya itu tepat sasaran sih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya. Di desa mana? Kalau saya desa Tebing Kandang, Kecamatan Air Rapal, Bengkulu Utara, Bu. Oh iya. Bagus. Dari pendapat tadi berarti BLT itu banyak yang gagal. Sekarang kita lanjutkan tentang implementasi program, yaitu pelaksanaan dari suatu program dilihat dari terlaksana tidaknya program tersebut, yaitu tadi ada yang berhasil kan, tadi ada yang gagal. Contoh yang gagal adalah BLT. Kalau berhasil tadi Samisake, tapi Samisake itu tergantung, ada yang menganggap itu berhasil dan ada yang tidak. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan, ini saya kira sudah cukup ya. Selanjutnya nanti kita akan pertemuan selanjutnya di minggu depan, kita akan membahas tentang argumen kebijakan. Anda bisa baca-baca dulu buku argumen dari kebijakan, jurnal dari argumen kebijakan. Untuk kuliah minggu depan. Dan perkuliahan pada hari ini kita tutup. Sebelum kita tutup, ada pantun untuk nutup kuliah pada hari ini ya. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.